Seperti Engkau Tuhan, kami mau jadi seperti yang Engkau mau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami datang di tempat ini bukanlah suatu kebetulan, tapi ini adalah jalan-jalan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi ya Tuhan pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau. Sehingga Tuhan kami boleh datang di tempat ini beribadah kepada-Mu. Bukanlah Tuhan hanya karena ya Tuhan keinginan kami ya Tuhan, tetapi inilah rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan,
karena kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau sertai ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhirnya dengan begitu baik. Setiap kami ya Tuhan yang datang, kami percaya, kami yang datang dengan beban yang berat, kami pulang mengalami kelepasan. Kami yang datang dengan ketakutan, kami pulang mengalami pemberanian dari Tuhan. Tuhan berikan roh keberanian bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun beban, masalah, pergumulan kami ya Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, Engkau menjanjikan pertolongan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, bilang Engkau ya Tuhan, biarlah roh-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, sertai semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak terima pujian, terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati setiap kami yang datang, berkati juga setiap jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan, tibakan dengan selamat di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memuji, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau satu-satunya yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari dengan segenap hati kita mengatakan mulialah nama-Mu Tuhan, ajaib jalan-Mu, tinggi kami ikut Dia, lalu besar Dia, besar hati.
kami, pimpin kami di setia. Mari dengan segenap hati kita berkatakan kepada Tuhan, besar hati yang butuh lagu Tuhan, nyata yang Yesus Tuhan, itu kami bersyukur yang Yesus kami, Yesus kami bersyukur yang Yesus kami bersyukur yang Haleluya. Puji Tuhan, kita telah menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Sekarang kita mau berglori bagi Tuhan. Kita angkat pujian Allah-Ku dahsyat. Haleluya. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disambung, dari pulau lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambung, dari pulau-pulau lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah-Ku dahsyat berkata, berdiri sujud menyembah, dirikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkata, berdiri sujud menyembah, dirikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disambung, dari pulau-pulau lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambung, dari pulau-pulau lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah-Ku dahsyat berkata, berdiri sujud menyembah, dirikan nama-Mu. 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 Dirikan nama-Mu. Dirikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian dengan-Mu Tuhan.
Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari hamba Tuhan dari Korea. Chào semua. Selamat pagi. Nama saya Pendeta Samuel, berasal dari Korea Selatan. Saya sudah melayani di Cina 10 tahun. Setelah itu, pemerintah Cina mengusir semua misionari. Jadi saya dari Indonesia. Ya, Ibu Pendeta sudah bertemu di Korea di Global Alliance 2018 ya. Ya, mereka tahu organisasi kami. Jadi organisasi kami di Korea 40 tahun yang lalu mulai. Sekarang di cabang di Korea 50, di Amerika Serikat 50, di seluruh dunia 20, 70. Ya, semua sekarang untuk selesai amanah agung, organisasi kami mengutus 2.200 misioneri di seluruh dunia. Jadi sekarang datang ke Indonesia untuk bekerja sama dengan gereja Indonesia. Puji Tuhan, ya, Yusa staff member, dia bisa perkenalkan organisasi kami dan kesaksian. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom, nama saya Yusak. Boleh ditampilin videonya? Kita akan lihat video dulu sebentar sebelum saya mulai kesaksian. Or what he is doing. God really showed me how little I knew about him. I saw and I experienced that God is bigger than the church is bigger than the church is full on and teaches gospel to all the nations. Without understanding God's vision, we can't truly serve the church in a way that is effective to completely test the gospel. My life is a lot different than before. I see God's heart. I see what He wants. A heart breaks for things that really have mattered to me before. Change the perspective on that. The whole global vision for having seen the lost. A vision school really changed my entire paradigm of how I saw myself, what it means to live as a Christian, what it means to live in our times we live in. This is the way to my life. Send the words out so that the church in America will experience revival. You will learn about God's love for the nations, but through this you will know how much God loves you. It just opens up the heart to changing God has a great Where I keep those out of it, that is how the basic. Nama saya Yusak. Saya dari organisasi Intercity. Saya juga pernah melayani di GPDI juga di Bethlehem, di Sasak, di daerah Bekasi. Saya berasal dari Bekasi, bukan orang Korea. Saya hari ini mau kesaksian. Boleh tampilin PowerPoint? Tolong. Ya. Not my vision, but God's vision. Next. Kita percaya Tuhan itu yang nyiptain semuanya, amin. Dulu tuh
saya tuh bisa ya dulu saya berpikir bahwa hidup saya itu milik saya sendiri gitu. Tapi apa namanya, setelah saya ikut Vision School ini saya mengerti gitu bahwa hidup saya ini milik Tuhan. Seperti tadi ayatnya itu ada, jika kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan, baik kita hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi saya ingin kesaksian tentang bagaimana saya bertobat dan saya kenal Vision School setelah itu. Jadi saya bertobatnya tahun 2015. Waktu itu saya seperti anak muda lainnya suka saya dari pulang sekolah tuh suka mabuk-mabukan dan lain-lain kayak gitu. Saya nggak tahu apa artinya hidup, tujuan hidup saya di dunia ini. Di sini udah pada tahu belum? Pernah berpikir gak gitu? Buat apa Tuhan nyiptain kita sebagai orang Kristen ada di dunia ini? Kita pernah berpikir gak? Untuk apa orang Kristen ada di dunia ini? Untuk apa kita ada di dunia ini? Nah, saya dulu pernah memikirkan itu. Waktu itu saya masih belum tahu belum kenal Tuhan, saya belum bertobat. Waktu itu saya mikirin itu, buat apa sih tujuan manusia hidup? Saya sampai nyari-nyari di Google saking frustasinya. Karena dulu saya emang udah bandel, nggak punya tujuan, nggak punya harapan. Sampai satu ketika Tuhan datang ke hidup saya dan lewat satu ayat, dan ayat itu mengubahkan hidup saya. Ayatnya berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya yang tadinya suka mabok-mabokan, ganja di sebelah rumah dan lain-lain kayak gitu, tawuran dari sekolah. Tapi waktu Tuhan menyentuh hidup saya berubah. Saya berubah, tapi saya nggak tahu gitu. Apa tujuan Tuhan dalam hidup saya masih nggak tahu. Saya hanya melayani di gereja, terus melayani gereja. Saya pikir saya main musik di gereja sebagai pemain bass, sama seperti yang ini sebelah saya, sudah cukup gitu. Tapi saya masih belum tahu apakah itu benar. Tujuan Tuhan untuk saya itu hanya main bass di gereja aja. Tahun 2019 saya dan teman kantor saya staf akunting dulunya. Saya berpikir kami saling diskusi apa itu Injil gitu. Tiap hari kami diskusi apa itu Injil sampai akhirnya kami sepakat gitu tentang Injil, dan saya mulai mengerti tentang Injil, betapa Tuhan mengasihi saya bukan karena kebaikan saya, tapi karena Tuhan yang baik sama saya lebih dulu gitu. Bukan karena perbuatan kita Tuhan mati untuk kita, tapi karena Dia mengasihi kita, Dia mati untuk kita. Dan Dia nggak mati untuk kita aja, tapi untuk semuanya gitu. Tapi orang-orang di luar sana nggak tahu tentang hal ini. Orang-orang sana berusaha menebus dosa mereka dengan kebaikan mereka sendiri. Nah, tahun 2019 itu saya main musik sebagai pemain bass di Vision School. Di situ saya benar-benar kaget. Ternyata tanda-tanda akhir zaman itu berbeda dengan apa yang saya pikirin. Akhir zaman itu, kedatangan Tuhan itu berbeda dengan apa yang saya pikirin. Saya pikirin tuh akhir zaman nanti bakalan perang dunia ketiga, nanti bakalan, pokoknya kayak gitu kan. Emang ada di Alkitab di Matius 24, satu pasal itu hampir menceritakan tentang akhir zaman semua. Di situ kita bisa lihat ada perang, tanda-tanda itu perang dan lain-lain. Tapi tadi di slide sebelumnya ada satu ayat yang sangat penting untuk kita bisa baca, kita ingat. Slide sebelumnya bisa ditampilin. Boleh baca bersama-sama. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di sini ditulis sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya Tuhan Yesus akan datang kembali. Kapan? Apa tanda-tandanya? Salah satu tandanya apa? Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu tentang hal ini. Saya ingin membagikan. Next. Nah, ini kita tahu amanat agung semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semua orang Kristen pasti tahu banget ayat ini. Next. Dan satu ayat ini lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita orang Kristen seringkali
apalagi saya juga karismatik, Pentakosta, selalu berpikir, Tuhan penuhilah kami dengan Roh Kudus. Tapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Pernah gak kita berpikir seperti itu? Buat apa kamu dipenuhi Roh Kudus? Buat apa kita dipenuhi Roh Kudus? Ya selain Roh Kudus itu mengingatkan kita kembali akan firman Tuhan yang kita baca, karena Roh Kudus memang mengingatkan kita, menghibur kita juga. Tetapi apa? Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Orang-orang Kristen kadang suka lupa ini. Mereka berpikir mereka mau Roh Kudus, tapi mereka nggak pernah menjadi saksi. Mereka berpikir Kristen hanya untuk diri sendiri gitu. Aku pun dulu seperti itu. Next. Nah, tahun 1989 ada perkumpulan misionaris, mereka mencari tahu di dunia ini ada berapa suku bangsa. Berdasarkan bahasa ada 24.000 suku bangsa. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang itu. Next. Ternyata setelah 2000 tahun Tuhan Yesus datang ke dunia, mereka pengen tahu berapa yang belum terjangkau. Ternyata saat ini dari 24.000, 11.000 belum terjangkau. Next. Dan mereka mulai mengirim misionaris sehingga tahun 2001 berkurang 3.000 menjadi 8.000. Next. 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 Ya. Tahun 2018 500, sekarang tahun 2021. Tahun 2021 berapa? Next. Ya, tahun 2021 belum ada hasilnya. Jadi di sini kita bisa melihat kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita tahu kedatangan Tuhan itu saat Injil diberitakan di seluruh dunia. Dan kita bisa lihat di jam tadi sebelumnya maaf. Di jam tadi kita yang banyak itu, ya. Jam tadi kita lihat tanda kedatangan Tuhan semakin dekat gitu. Bisa aja ini lebih berkurang lagi dari 500. Saat ini next. Saya selalu berpikir tentang Indonesia, tentang gimana Tuhan bekerja untuk Indonesia. Seluruh dunia tahu gitu, Indonesia tuh bagus dalam pujian, penyembahan. Tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana Tuhan bekerja di bangsa-bangsa. Di sini kita bisa lihat Tuhan bekerja di India, next. Di Mesir, nextnya lagi. Ini di Pakistan, next. Ini di Ethiopia, Afrika, next. Ini di Irak. Saat ini di Irak ada 2 orang Indonesia dari tim kami, tapi satu baru aja balik atau mau balik aku lupa. Pokoknya satu orang Amerika yang Indonesia tinggal di Amerika. Dia saat ini melayani di Irak. Irak yang kita tahu perang sama Iran dulu kan. Tapi dia satu orang di sana dan dia aman-aman aja, dan satu orang Depok udah pulang. Next. Saudi. Di Saudi banyak orang Filipina yang melayani orang lokal Saudi. Next. Ini Filipina sangat banyak anak-anak mudanya. Next. Ini Laos juga. Next. Indonesia. Tahun 2020 kita mengadakan di Abaloh 10 negara, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Laos, Kamboja, semuanya yang lain-lain Asia Tenggara bersama-sama di Abaloh. Mungkin dari sini ada yang ikut atau belum, aku nggak tahu. Aku di sini juga ada. Di sini aku semakin melihat gitu. Ternyata Tuhan itu milik semua bangsa. Next. Semenjak saya ikut Vision School itu saya mulai mengerti gitu. Gimana ternyata Tuhan memanggil saya untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu bukan cuma di Yerusalem, tapi di Yudea juga ada saksi, di Samaria ada saksi, di ujung bumi ada saksi. Jadinya orang Kristen dimanapun mereka berada seharusnya menjadi saksi. Dan saat ini keadaannya itu Indonesia udah banyak orang Kristen. Indonesia banyak sekali orang Kristen, tapi di Afghanistan, di Iran, di Irak, mereka dari kecil belum tentu mendengar Injil. Di Iran dibakar-bakarin Alkitab. Mereka tahu Injil cuma dari TV. Nah, ini yang foto tadi itu adalah foto orang Bekasi, 4 orang saat ini ada di Turki, 2 orang dari GPDI. Nah, ini juga kemarin 18 orang ke Turki dari Indonesia. Next. Dan saat ini mana aja negara yang belum terjangkau, yang 500 tadi ada di sini. Next. Ya.
Kalau dulu Injil itu bergerak dari Yerusalem ke barat, setelah itu ke Indonesia, ya kan, dari Inggris, Amerika ke Indonesia. Tapi di akhir zaman Injil itu bergerak kembali dari Cina, dari Indonesia kembali ke arah Yerusalem. Saat ini orang Muslim paling banyak itu di Yerusalem. Saat ini mereka mati tanpa pernah mendengar Injil. Saat ini orang-orang Kristen yang mungkin menjadi saksi, nggak tahu berapa orang. Ini menjadi saksi ini bukan aku bilang kayak kamu harus sempurna, kamu harus hebat, kamu harus ini, kamu harus gimana. Tapi menjadi saksi itu kalau kita udah nerima Roh Kudus, kalau kita percaya Tuhan itu mati untuk kita dan kita nerima Roh Kudus, kita bisa jadi saksi gitu. Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Saat ini mungkin aku ingin mengajak untuk teman-teman yang belum ikut Vision School, untuk ikut Vision School ada tanggal 3 Oktober, ini umum jam 9 pagi, hari Sabtu 3 jam. Next. Dan pendeta juga. Sebelum ini saya ingin menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa bersama, bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau panggil kami semua, Tuhan, sebagai orang Kristen, Tuhan, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, Tuhan, untuk menjadi terang bagi sekitar kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami nggak cuma jago nyanyi, Tuhan, tapi kami juga, Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang mau Kau pakai, Tuhan, untuk melayani semua orang, Tuhan. Tuhan, saat ini aku berdoa, Tuhan, untuk gereja ini, Tuhan. Tuhan, pakai gereja ini, Tuhan, GPDI Efrata, Tuhan, beserta Paleo, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, untuk gereja ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan, bangkitkanlah, Tuhan, setiap hati. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, untuk saat ini, Tuhan. Tuhan, pakai, Tuhan, semua orang, Tuhan, semua generasi di tempat ini. Aku memberkati tempat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Roh-Mu bekerja tempat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau menyertai kami, Tuhan. Kami nggak takut apapun, Tuhan. Tuhan, ajar kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk terus dalam jalan-Mu, Tuhan. Terus melakukan kehendak-Mu, Tuhan, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Oh iya, mungkin satu lagi. Aku akan setelah ikut Vision School, aku menyerahkan diri. Jadi nggak semua ikut Vision School akan jadi misionaris, tapi aku menyerahkan diri untuk menjadi misionaris ke Uzbekistan. Ya, itu aja. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Kita telah mendengarkan kesaksian yang luar biasa yang menambah iman kita untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum itu, saya minta Kak Ida untuk bawa kita dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Biarlah setiap pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan, memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah apa yang mereka beri untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami sangat mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami siap memberikan korban persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan meletakkan korban persembahan. Berkata
mau masuk pada kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian bagaikan berjalan. Haleluya. Jangan siap dibentuk dalam hidupku di tanganmu dan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan kami Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari Allah. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan kami alatmu Tuhan, jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu, semua sepertimu mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
inilah kerinduan kami. Kami ingin memuliakan Engkau lewat hidup kami. Itu sebabnya kami ada di rumah-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami ada di rumah Tuhan, disitulah kami boleh menikmati kemahabesaran Tuhan kami. Kami boleh menikmati betapa luar biasanya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kedamaian, sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami telah memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu, membesarkan nama Tuhan, sebab Engkau layak dan patut ditinggikan. Kami sudah mendengar kesaksian, saat inilah kami ingin memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebab itu Tuhan pakai para misionaris yang Tuhan panggil untuk melaksanakan amanat agung. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau dengar firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menghadapi hari-hari kami, teristimewa menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Sebab itu Tuhan, beri kami tanah hati yang lembut, kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kembali kita ada di rumah Tuhan untuk kita boleh menikmati berkat rohani. Tadi kita sudah dengar kesaksian dari Bapak Samuel Kim, ya, misionaris dari Korea yang sudah melayani pekerjaan di negeri China atau Tiongkok selama 10 tahun, dan saat ini beliau ada di Indonesia untuk melaksanakan amanat agung. Haleluya. Dan tadi saudara yang bersaksi, dia sudah menyerahkan dirinya, ya, walaupun usianya masih muda, tapi dia sudah mulai memahami apa arti hidup ini. Itu sebabnya dia serahkan dirinya untuk menjadi misionaris yang akan diutus ke mana? Uzbekistan. Ya, saudara, luar biasa. Memang Korea itu kalau saya perhatikan, saudaraku sekalian, setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, mereka selalu ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, termasuk menjadi misionaris. Jadi waktu saya pergi ke Korea mengikuti Asian Mission, ya, global, saya melihat begitu luar biasanya, saudaraku sekalian, anak-anak muda akhir zaman ini, ya, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah firman Allah, memberitakan Injil ke seluruh dunia, ya. Dan firman Tuhan katakan, setelah Injil sampai ke seluruh dunia, Tuhan akan datang. Dan tanda-tandanya nyata sekali, saudaraku sekalian, ya, bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang kembali. Nah, sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini, saudaraku sekalian, kita harus mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Maka judul firman Tuhan pagi hari ini, akhir yang baik. Kurang lebih mungkin 9 minggu lagi, kalau tidak salah,
kita akan tinggalkan tahun 2021 ini dengan segala suka dukanya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, apakah 9 minggu ke depan yang ada di depan kita ini akan membuat kita mengakhiri pertandingan iman dengan baik? Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi 9 minggu ke depan ini, saudaraku sekalian, waktu inilah kita pergunakan baik-baik supaya kita bisa mengakhiri tahun 2021 ini dengan hal yang baik. Maka kita lihat di dalam Alkitab apa yang dikatakan oleh Raja Hikmat Salomo. Kita buka Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-8. Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-8. Raja Hikmat Salomo berkata demikian, akhir sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Saya ulangi, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saya ingin berbicara bagian A-nya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Menurut saudara, mana yang lebih baik? Mana yang lebih mudah dilakukan? Memulai sesuatu atau mengakhiri sesuatu? Menurut saudara, mana yang lebih mudah? Mengawali sesuatu atau mengakhiri sesuatu? Survei membuktikan, saudaraku sekalian, ternyata mengawali itu baik, tapi mengakhiri sesuatu itu, saudaraku sekalian, lebih baik. Mengawali sesuatu itu mudah, tapi mengakhiri sesuatu itu sulit, termasuk dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi menjelang kedatangan Yesus semakin dekat ini, saudaraku sekalian, banyak anak-anak Tuhan ternyata berguguran imannya, tidak bisa menyelesaikan dengan baik, padahal sudah mengawali dengan baik. Nah, sebab itu pagi hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Mari kita perhatikan hari-hari yang ada di depan kita ini, dan kita harus pastikan apakah kita akan mengakhiri dengan baik. Alkitab memberi contoh bagaimana seseorang mengawali dengan baik, tapi sayang, saudaraku sekalian, apa yang terjadi di akhirnya, ternyata saudaraku sekalian, dia mengakhiri dengan hal-hal yang tidak baik. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik fatsalnya yang ke-14. 2 Tawarik fatsalnya yang ke-14. 2 Tawarik fatsal 14. Saya mulai baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. 3. Ia menjauhkan mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. 4.
Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat 5. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. 6. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Sampai situ saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab membuktikan ada seorang raja yang bernama Asa. Asa adalah raja Yehuda. Dan ayat ini dimulai, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Rupanya ketika Raja Asa, Raja Yehuda ini naik tahta, saudaraku sekalian, dia mengawali dengan sesuatu yang baik. Dengan cara bagaimana dia mengawali sesuatu yang baik? Ia menjauhkan mesbah, ayat 3. Mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Jadi Raja Asa memulai memerintah kerajaan dengan hal yang baik, dengan cara dia menghancurkan semua berhala-berhala. Waktu saya ke Turki, kami pergi ke satu tempat, di situ ada patung berhala yang tingginya kurang lebih setinggi gedung lantai 3. Jadi saya sampai ndungak kepala saya ke atas melihat. Waduh, pada zaman itu saudaraku sekalian, patung-patung berhala begitu menyeramkan. Ya. Oh, rupanya ini yang disebut berhala-berhala yang disembah pada orang, ya, yang pada zaman itu, saudaraku sekalian, begitu mereka menggandrungi berhala-berhala. Dan saudaraku sekalian, Raja Asa ini tahu, ya, karena di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 18, di situ ada perintah Tuhan, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan apa yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi ketika Raja Asa naik tahta, dia pegang ini firman Allah. Di dalam kitab Ulangan 6 ayat 18 itu, apa perintah firman Allah? Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan apa yang baik di mata Tuhan. Inilah yang dijadikan pedoman oleh Raja Asa, Raja Yehuda. Dia memulai memerintah dengan melakukan yang benar dan yang baik di pemandangan Tuhan. Dengan apa? Dia menghancurkan semua patung-patung berhala. Dan saudaraku sekalian, dia tidak pernah kompromi dengan patung-patung berhala dan penyembah berhala. Sehingga siapa saja yang menyembah berhala dibunuh. Termasuk neneknya sendiri, saudaraku sekalian, yang adalah orang penyembah patung berhala-berhala. Karena Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan,
Maka Alkitab katakan selama dia memerintah selama 35 tahun, kerajaannya dalam kondisi aman, dalam kondisi sejahtera, dalam kondisi makmur. Tidak ada peperangan, tidak ada bala sampar. Bala sampar itu penyakit, ya. Tidak ada bala kelaparan. Waduh, rakyatnya begitu sejahtera. Jadi saudara lihat, ketika dia mengawali pemerintahannya dengan melakukan perintah firman Tuhan, maka selama 35 tahun negerinya aman, negerinya damai, negerinya sejahtera, rakyatnya sejahtera, saudaraku sekalian. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kita baca 2 Tawarik pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baisa raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Ayat 4. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. 5. Segera sesudah Baisa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. 6. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baisa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tangannya. Saya lompat ke 9, ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi ketika Raja Asa raja Yehuda ini mulai memerintah, dia melakukan firman Tuhan, apa yang benar dan apa yang baik, dengan menghancurkan semua patung-patung berhala dan membunuh setiap orang yang menyembah berhala. Tapi di pasal 16 ini, saudaraku sekalian, ketika Raja Baisa ini Raja Israel, hendak menyerang Raja Asa, Raja Yehuda, dia menjadi takut, saudaraku sekalian. Iya, akhirnya dia bekerja sama dengan Ben-Hadad Raja Aram. Karena takut, dia membuat perjanjian dengan Raja Ben-Hadad untuk mereka menghadapi, saudaraku sekalian, Raja Baisa, Raja Israel ini. Nah, saudara perhatikan, dia sudah memulai dengan yang benar dan yang baik, tetapi akhirnya, saudaraku sekalian,
Ternyata saudaraku sekalian, dia mulai takut. Nah, biasanya kalau orang takut ini dia akan menggoyahkan imam. Ya. Akhirnya dia bekerja sama dengan Raja Aram Ben-Hadad menghadapi Raja Baisa, Raja Israel. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Tuhan marah. Maka ayat 9 ini dikatakan, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Rupanya tindakan Raja Asa ini bekerja sama dengan Raja, saudaraku sekalian, Ben-Hadad dari kerajaan Aram ini membuat Allah marah. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku sekalian? Kalau kita baca selanjutnya, karena Raja Asa sudah berubah setia, tidak lagi melakukan apa yang benar dan apa yang baik, akhirnya mereka kalah dalam peperangan. Nah, saudaraku sekalian, membuat Raja Asa menjadi stres. Biasanya kalau orang stres itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bukan cuma satu penyakit. Ya. Akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Makanya sekarang kita lihat. Ada orang di dalam tubuhnya ada diabetes, ada hipertensi, ada liver, ya. Wah, macam-macam, ada ginjal, saudaraku sekalian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dialami oleh Raja Asa. Tadinya ketika dia melakukan perintah Tuhan dan memulai memerintah dengan benar dan baik, negerinya aman, negerinya makmur, rakyatnya sejahtera. Tapi ketika dia bekerja sama dengan Raja Aram, artinya apa? Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia. Ketika seseorang, saudaraku sekalian, mulai meninggalkan Tuhan dan mengandalkan manusia, maka terjadilah peperangan dan akhirnya Raja Asa kalah sehingga menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuhnya. Akhirnya pada tahun ke-41 pemerintahannya ia mati. Sebab itu saudaraku sekalian, kita harus mengakhiri ya, pertandingan iman kita itu dengan baik. Jangan sampai kita gugur di tengah perjalanan seperti Raja Asa. Pertanyaannya, kenapa kok ini bisa terjadi? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Matius pasal 13. Injil Matius pasalnya yang ke-13. Haleluya. Matius pasal 13. Ayat 24 mulai. Matius pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, ini kata Yesus, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. 27. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? 28. Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29.
Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah itu seperti seumpama yang menaburkan benih yang baik di ladang. Kemudian saudaraku sekalian, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi dalam perumpamaan ini ada seorang tuan menabur benih yang baik, gandum. Sementara pekerja-pekerja semua orang tertidur, datanglah si jahat, dia tabur itu benih yang jahat, tumbuhlah lalang. Maka pekerja-pekerja hamba-hamba itu kaget ketika gandum itu mulai berbulir, mau mengeluarkan buah, tiba-tiba lalang juga tumbuh. Jadi para pekerja bingung, dia datang kepada tuannya, Tuhan, bukankah Tuhan menanam yang baik? Yang Tuhan tanam itu benih gandum, kok sekarang ternyata yang tumbuh gandum dan lalang? Dari mana itu lalang? Kata tuannya, itu lalang ditanam oleh si jahat. Nah kalau begitu kita cabut aja lalangnya supaya tidak ganggu pertumbuhan dari gandum. Kata tuannya, jangan dicabut, sebab kalau dicabut nanti gandumnya ikut tercabut. Biarkan tumbuh bersama-sama sampai pada waktu penuaian. Nanti ketika waktu penuaian, lalang dulu dituai, dipotong, diikat, campakkan ke api neraka. Tapi gandum dipanen, diikat, bawa ke lumbung. Apa maksud dari perumpamaan ini? Mengapa banyak kali saudaraku sekalian, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini tidak bisa mempertahankan imannya dengan benar? Kenapa banyak orang Kristen sekarang gugur imannya di tengah perjalanan? Karena bicara ladang di dalam ayat ini adalah gambaran dunia. Ya, jadi dunia di mana kita hidup sekarang ini ladang. Sedangkan benih yang baik, benih gandum itu adalah saudara dan saya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Nah, saudaraku sekalian, ternyata iblis si jahat itu dia juga menabur. Yang dia tabur apa? Benih jahat, lalang. Maka sekarang saudara perhatikan, orang jahat dengan orang benar bertumbuh bersama. Betul? Kita sekarang sulit membedakan mana orang jahat, mana orang baik. Ya, kita tidak bisa mudah membedakan mana orang benar, mana orang jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia sedang kacau sekarang ini. Coba saudara perhatikan, banyak pendeta-pendeta jadi ustadz, mualaf, dan tidak sedikit ustadz-ustadz jadi pendeta, murtadin. Bingung nggak kita? Ayo, dulu 20-30 tahun yang lalu nggak pernah kita dengar seperti ini. Pendeta kok jadi ustadz, ustadz kok jadi pendeta.
Membingungkan bukan? Ya. Inilah yang dimaksud dengan gandum dan lalang di tengah-tengah ladang. Yang paling mengerikan, saudaraku sekalian, di akhir zaman ini muncul nabi palsu. Kita baca dulu ayatnya, Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 11. Jadi sebelum Yesus datang, yang ada di depan kita ini, Matius 24 ayat 11 katakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sekarang kalau saudara buka YouTube, ada seorang yang menamakan dirinya Nabi ke-26. Keren ya. Dia berani menyatakan dirinya, aku Nabi ke-26. Tapi kalau kita perhatikan tindak tanduknya, ucapannya, ini nabi palsu. Kenapa dikatakan nabi palsu? Nabi kok urusannya dunia. Kalau kita baca di dalam Alkitab, nabi itu, saudaraku sekalian, menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Urusannya rohani, bukan urusan dunia. Tapi nabi ke-26 ini, saudaraku sekalian, justru yang menghebohkan dunia. Dia mengkacau balaukan dunia ini. Dan ucapannya, aduh, kalau saudara buka YouTube, saudara baca, masa seorang nabi mengeluarkan perkataan yang kotor? Itu nggak mungkin, saudaraku sekalian. Nabi itu adalah penyambung lidah Allah kepada manusia. Jadi saudara perhatikan, apa yang bermunculan sekarang ini, itu menunjukkan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Saudara bayangkan, baru muncul satu nabi palsu, dunia udah kacau. Bagaimana kalau nanti muncul lagi banyak nabi palsu, kata Alkitab? Waduh, saudaraku sekalian, betul-betul dunia ini akan amburadul. Makanya saudaraku sekalian, apa yang Yesus katakan itu benar. Biarkan gandum tumbuh dengan lalang. Sekarang ini kita betul-betul bingung, saudaraku sekalian. Mana gandum, mana lalang? Pendeta kok bisa jadi ustadz? Saya berpikir, pendeta aja bisa jadi ustadz, apalagi jemaat. Bingung nggak kita? Bingung, saudaraku sekalian. Sebab ayat ini katakan akan menyesatkan banyak orang. Sebab itu pagi hari ini, lewat firman Tuhan, ada pesan Allah bagi saudara dan saya. Mari kita mengakhiri dengan baik. Paulus berkata dalam Galatia pasal 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Ini kata Paulus, Galatia 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Hati-hati, saudaraku sekalian. Ya, menjelang kedatangan Tuhan, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan dengan benar, kita akan menjadi orang bodoh. Yang mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau pertahankan iman ini dengan benar. Haleluya. Ya. Sebab kita berada di ladang, kita berada di dunia ini, di mana gandum dan lalang tumbuh bersama. Ingat, waktu Yesus datang,
lalang akan diikat, dikumpulkan, dimasukkan ke neraka. Gandum akan dibawa ke lumbung. Kita termasuk yang di mana? Makanya jangan main-main jadi anak Tuhan akhir zaman ini. Mari kita mau takut akan Tuhan. Hari-hari semakin dekat kedatangan Tuhan, dan tanda-tanda membuktikan Yesus tidak lama lagi akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu Yesus berkata apa? Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirilah dengan baik. Kalau tadi saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, jangan mundur. Justru sekarang kita semakin maju, semakin sungguh-sungguh, semakin sedia. Supaya apa? Kita bisa mengakhiri dengan baik. Saudara lihat saudara-saudara kita dari Korea, mereka menyebar ke seluruh dunia, saudaraku sekalian. Karena mereka ingin mengakhiri pertandingan iman dengan benar dan baik. Sebab itu mereka tinggalkan urusan dunia. Mereka pergi kemana Tuhan utus untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana dengan kita? Kita jangan puas, saya udah jadi anggota gereja. Jangan puas, saudaraku sekalian. Itu bukan akhir yang baik. Seringkali saudaraku sekalian, kita masa bodoh. Ingat baik-baik, Yesus akan segera datang. Dan pagi hari ini saya ingin kita semua mengakhiri pertandingan iman ini dengan benar dan baik. Haleluya. Ya. Kita beribadah seperti ini, kita sedang memperkuat iman kita. Sebab Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran firman Allah. Haleluya. Saya ajak jemaat Tuhan, mari kita mau mengakhiri tahun 2021 ini dengan benar dan baik. Kalau saudara sudah terlibat dalam pelayanan, jangan mundur, maju terus. Sebab ketika saudara mundur, kita akan jadi lalang. Karena memang iblis si jahat itu dia tanam benih-benih yang jahat dengan berbagai macam cara. Makanya jadilah orang Kristen yang kuat, yang teguh, sehingga apapun kondisi dunia ini tidak pernah mempengaruhi iman kita. Haleluya. Paulus berkata apa? 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk saudara dan saya. Haleluya.
Kalau kita berhasil mempertahankan iman sampai garis finish, sampai kedatangan Yesus, maka tersedia mahkota bagi saudara dan saya. Haleluya. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Jangan seperti Raja Asa. Dia mulai dengan melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi akhirnya saudaraku sekalian, ketika dia mendapat serangan, ketika dia mendapat ancaman saudaraku sekalian dari Raja Baisa, Raja Israel, dia bersekutu, dia membuat perjanjian dengan Raja Ben-Hadad, Raja Aram. Iblis sekarang sedang berupaya ya, untuk menyerang iman kita, untuk menghancurkan iman kita dengan berbagai macam cara, saudaraku sekalian. Ya. Apalagi ketika COVID muncul 2 tahun yang lalu. Saudaraku sekalian, banyak iman mulai berguguran. Nggak sanggup seperti Raja Asa ketika mendengar Raja Baisa dari Raja Israel mau menyerang, dia mulai takut. Biasanya kalau orang takut, imannya langsung lemah, imannya langsung rontok. Dia minta bantuan kepada Raja Ben-Hadad. Ya. Raja mulai bergabung dengan Raja Ben-Hadad. Dan apa yang dikatakan saudaraku sekalian, mereka bersekutu, mereka membuat perjanjian. Saudara lihat bagaimana cara iblis bekerja di akhir zaman ini. Corona meruntuhkan banyak iman anak-anak Tuhan. Ya. Dan iblis memang betul-betul luar biasa canggih, saudaraku sekalian. Coba saudara perhatikan. Ya. Satu-satunya vaksin yang begitu serbaguna itu vaksin ketika pemerintah menghancurkan supaya setiap rakyat Indonesia untuk divaksin. Supaya apa? Terhindar dari corona. Dan vaksin ini bukan cuma untuk corona. Kalau saudara perhatikan dulu waktu saya masih kecil, masih sekolah, saya ingat ada cacar, ya, penyakit cacar. Makanya semua anak sekolah dicacar. Pakai mata bolpen itu digaris. Makanya di tangan kita ada tanda. Tapi vaksin itu cuma untuk cacar. Kemudian ada polio, banyak anak-anak saudaraku sekalian kena polio, kakinya kecil, nggak bisa jalan. Pemerintah anjurkan vaksin. Vaksin itu cuma untuk polio, penyakit polio. Ya, tapi COVID-19 ini luar biasa. Setelah saudara divaksin, saudara dapat sertifikat. Maka sertifikat itulah yang akan membuat saudara bisa pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Hebat nggak iblis kerjanya? Ya, tanpa vaksin, saudaraku sekalian, tanpa sertifikat, nggak bisa. Kita nggak bisa naik pesawat, ya, nggak bisa keluar kota, nggak bisa keluar negeri. Sekarang saudara mau masuk mall, saudara harus punya peduli, apa itu, lindung ya. Tanda saudara sudah divaksin. Kalau saudara belum divaksin, nggak bisa masuk mall. Saya pikir-pikir ini iblis canggih luar biasa, ya. Dia menipu manusia di dunia ini dengan caranya yang canggih. Jadi vaksin COVID itu bukan cuma untuk corona, tapi bisa untuk naik pesawat, bisa untuk masuk mall, saudaraku sekalian, ya. Bisa untuk pergi kemana-mana. Sekarang kalau saudara tidak punya sertifikat vaksin itu, saudara nggak bisa naik pesawat, nggak bisa pergi ke luar kota, apalagi ke luar negeri.
Sebab itu mari kita sadar dengan apa yang terjadi sekarang ini, menyadarkan kita bahwa Yesus tidak lama lagi datang. Karena dunia ini udah kacau, saudaraku sekalian. Siapa yang membuat kacau? Benih jahat yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan tadi. Dan pagi hari ini saya mengajak, mari kita mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Haleluya. Dengan cara bagaimana, saudaraku sekalian? Kita tetap berpegang kepada firman Allah. Haleluya. Ya, percayalah saudaraku sekalian, kalau kita berpegang kepada firman Allah, kita mampu melalui semua persoalan hidup ini. Saya waktu kena COVID 18 Juni, ingat sekali saya, saudaraku sekalian, itu nggak bisa lupa. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya firman-Mu berkata, semua penyakit telah Kutanggung. Penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dan saya serahkan hidup saya, Tuhan, bukankah penyakit itu Engkau tanggung? Udah selesai, nggak perlu kita takuti. Lewat, saudaraku sekalian. Ya. Tapi kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, waduh, panik. Ya, siapa yang nggak panik kalau kena COVID, saudaraku sekalian? Makanya pada waktu kemarin saudara lihat, bukan rumah sakit, waduh, berjubel-jubel karena orang takut. Tapi kalau kita punya firman Allah, kita percaya, kita amenkan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ya, sebab itu saudaraku sekalian, mari kita akhiri tahun 2021 ini dengan mempertahankan iman. Jangan mundur. Maju terus, saudaraku sekalian. Ketika Yesus datang, saudara dan saya, kita terima mahkota. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kita mau pagi hari ini Yesus memegang tangan kita. Kita mau pagi hari ini Roh Kudus memegang tangan kita. Jangan kita pegang tangan Tuhan. Kalau kita pegang tangan Tuhan akan terlepas. Tapi kalau Tuhan memegang tangan kita, tidak akan pernah terlepas. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh.
Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Bapa yang ada di dalam surga, Jesus. Bapa yang kami sembah pagi hari ini. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Sesudah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa memegang tangan kami. Amin. Amin. Roh Kudus selalu memimpin langkah-langkah kami ya Tuhan, supaya kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu, supaya kami tidak menjadi gugur ya Tuhan, tetapi kami tetap bertahan sampai akhir kehidupan kami. Amin. Bila kami boleh mengakhiri pertandingan iman ini dengan sangat baik ya Tuhan. Amin. Bila kami boleh menikmati setiap janji-janji firman-Mu, kami boleh menerima mahkota kebenaran. Haleluya. Kami boleh mendapatkan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah datang menasehati kami, yang sudah datang menegur kami. Engkau yang Maha tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami pagi hari ini. Tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu menjawab setiap pergumulan kami. Firman-Mu mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu boleh mengingatkan kami, firman-Mu boleh membangkitkan iman kami ya Tuhan, untuk kami tetap setia sampai akhir, untuk kami tetap berpegang kepada firman-Mu. Kami sadar Tuhan, seringkali ya Tuhan iblis mencoba untuk menjatuhkan iman kami, mencoba dengan tipu daya menggugurkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi lemah ya Tuhan. Kami tidak lagi memandang tetapi pada pagi hari kami bersyukur, bersyukur. Haleluya. Masuk ke dalam Yesus. Haleluya. Masuk ke dalam Haleluya. 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 Masuk ke dalam Yesus. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Masuk ke dalam terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami mau tetap berpegang Yesus. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Tangan kami Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap mengasihi kami, perjalanan iman kami dengan baik Tuhan. Pujian nama Tuhan. Terima kasih untuk Haleluya. Pujilah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan yang menjamah kami semua yang hadir pagi hari ini, dan kami boleh kembali melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami taruh firman-Mu di dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu terus memimpin hidup kami, dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami sadar tanpa firman kami akan mudah tergoda, kami akan mudah gugur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menjamah hamba-Mu, Kau tambah-tambahkan hikmat yang dari-Mu. Biarlah isi hati-Mu Kau berikan kepada hamba-Mu, hingga lewat hamba-Mu umat yang ada di tempat ini khususnya ya Tuhan, kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh semakin lagi setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan dari hamba-Mu, kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang akan menolong hamba-Mu. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan berikan kepadanya,
sukacita di dalam melayani Kau berikan kepadanya. Tuhan berkati kehidupannya di masa tua ini ya Tuhan, dan berkati seluruh keluarga besar hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia, bersama hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama hati ku takkan goyah. Yesus kekuatan hidup. Bersama Dia, bersama hati ku takkan goyah. Yesus kekuatan hidup. Bersama Dia, haleluya. Bersama hati ku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Saudara percaya Yesus adalah kekuatan kita? Amin. Haleluya. Itulah andalan kita. Dan saya percaya kalau kita mengandalkan Yesus, kita akan selesaikan, saudaraku sekalian, perjalanan iman kita dengan menjadi pemenang. Haleluya. Kita dengar pengumuman, silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema kekuatan bagi kita semuanya. Kita doakan terus Bapak Gembala kita agar dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat sebelum saya bacakan Bapak Jemaat, kami ucapkan terima kasih untuk misionaris yang datang dari Korea dan misionaris yang datang dari Bekasi. Kiranya Tuhan pakai luar biasa dimanapun menyampaikan kepada firman Tuhan. Kita percaya kata jemaat sudah kita lihat semuanya. Saya terima kasih juga dan kepada hamba Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Selamat datang. Dan juga mungkin kepada Bapak Ibu yang pertama kali beribadah, kami juga mengucapkan selamat datang. Kita akan melihat jaga barat kita satu minggu ke depan. Untuk minggu pagi, saudara Ibu Sera, penerima tamu, transplantasinya Bapak Hendra. Untuk minggu sore, saudara Ibu Yari, penerima tamu, transplantasinya Ibu Ina. Untuk ibadah sekolah minggu,
masih dilaksanakan secara online. Untuk ibadah pemuda sudah dilakukan di gereja, dan untuk tunas remaja masih dilaksanakan secara online. Dan kami juga ucapkan selamat tahun yang berulang tahun ini untuk Ibu Sisi yang berulang tahun 9 Oktober, Saudara Lydia Oktalia Gita tanggal 14 Oktober, dan Saudara Vivi yang berulang tahun tanggal 14 Oktober. Kami ucapkan selamat ulang tahun, dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun mungkin kita tertera atau jemaat. Kami juga ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih dan berkat Tuhan semuanya. Puji Tuhan. Pengumuman tambahan yang pertama, tadi kita sudah dengar kesaksian dari tim misioner Bapak Samuel Kim. Bagi saudara yang mau ikut ya misionaris, saudara ada formulir Pak? Ya, nanti saudara boleh ambil formulir, isi. Ini secara online ya? Online ya saudara. Oh, offline, Depok offline. Oke. Ya, jadi kalau saudara terbeban dengan jiwa-jiwa, saudara boleh ambil formulir ya. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Herman, pelayanan di Bojong, sedang memperpanjang kontrak. Jadi hamba Tuhan ini bawa snack di belakang itu, satu bungkus 35.000 untuk perpanjangan kontrak tempat ibadah Pendeta Herman. Saudara yang terbeban, yang ingin membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di Bojong, saudara silakan berhubungan dengan Pendeta Herman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kami atas nama Jemaat GPD Efrata mengucapkan terima kasih buat kunjungan dari Bapak Samuel Kim. Tuhan memberkati pelayanannya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Seperti rasa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berada. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Dalam sesekala Pendeta Herman
Engkau Raja damai, Engkau mulia ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan di penghujung ibadah di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan. Haleluya. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Amin. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai penghujung ini Tuhan berjalan dengan baik. Amin. Biarlah ya Tuhan Yesus, Haleluya. ibadah pagi hari ini Tuhan dari awal sampai selesainya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Terima kasih Yesus. materaikan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Amin. Biarlah firman itu akan terus memberikan kekuatan bagi kami, Haleluya. terus menunjukkan iman percaya kami Tuhan, Amin. untuk kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan, dan Engkau di dalam kami. Amin. Engkau berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Terima kasih. terus melengkapi dengan hikmat urapan serta Amin. kuasa-Mu Tuhan. Amin. Dan kami percaya pemeliharaan kekuatan kesehatan daripada Tuhan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, Amin. anak-anak yang ada, keluarga besar Haleluya. pastor di tempat ini. Terima kasih. Kami percaya dalam pemeliharaan dan dalam kasih sayang Amin. Tuhan. Dimanapun Terima kasih. Bapak Gembala, Ibu Gembala Terima kasih. melayani Tuhan, Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran. Banyak jiwa yang disadarkan, banyak jiwa yang dimenangkan Amin. untuk hormat kemuliaan kebesaran Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Berkati tangan-tangan juga yang sudah memberikan korban persembahan untuk mengisi kas diakonia, pembangunan, bahkan mungkin persepuluhan Tuhan. Amin. Kami percaya berkat Tuhan, Amin. Tuhan terus menyatakan bagi mereka yang setia dan rindu untuk menabur, maka mereka akan menuai. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua yang sudah mengambil bagian baik ibadah pagi hari ini, mulai dari pemimpin pujian, singers, pemain musik ya Tuhan, Amin. bahkan membangun Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah Amin. ibadah kami pagi hari ini di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera, kemenangan, kesembuhan daripada Tuhan. Karena Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah menjadi doa, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sebelum kami tinggalkan rumah-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau bersatu hati berdoa. Karena firman-Mu berkata, doa orang benar besar kuasanya. Kami doakan Ibu Sinaga yang sampai saat hari ini masih dalam kondisi tubuh yang sakit. Tapi kami tidak pernah putus asa. Karena kami percaya Yesus yang kami sembah, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah Ibu Sinaga, sembuhkan dia Tuhan, supaya dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, dia boleh kembali melayani Engkau. Kami doakan Bapak Sinaga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk merawat Ibu Sinaga, juga anak-anak mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, mereka boleh bersatu hati mendoakan ibu mereka yang sedang sakit. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, Ibu Priscilia Vanessa, Saudari Lydia Octalia Ligita, Saudari Feni Miranda Safira, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Doa kami, tambahkan juga kesetiaan, tambahkan ketaatan, takut akan Tuhan, karena di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah.
umat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, Tuhan berkati. Mereka yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing, dan tibakan kembali di rumah kami dengan selamat. Juga kembalikan kami pada jam-jam ibadah, untuk kami menghampiri tata anugerah Allah, karena dari sanalah datang pertolongan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.